Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Amir, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2002, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring berbasis domisili yang dilaksanakan di kelas 9 tingkat sekolah menengah pertama dengan materi menulis pidato persuasif di SMP Negeri 1 Baraka, Kabupaten Enrekan, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Jadi sebelum kita belajar ke kelas, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Silakan. Mainan. Mutmainah. Kenapa Mutmainah? Ada informasi? Sakit, Pak. Sakit. Siapa lagi? Dari. Ini saya. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan kita kelas berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi dalam pembelajaran sebentar diharapkan kepada siswa untuk berdisiplin, kemudian mempunyai rasa tanggung jawab, yang mana tanggung jawabnya itu pada waktu bekerja kelompok. Ya, jadi berdisiplin, bertanggung jawab, dan memperhatikan pelajaran yang akan ditayangkan sebentar. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini tentang menulis teks pidato. Ya, minggu lalu saya sudah jelaskan apa itu teks pidato. Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu apa itu pengertian dari teks pidato? Minggu lalu sudah saya jelaskan pengertiannya. Ada yang tahu?
teks pidato. Kegiatan berbicara di depan umum atau dewas untuk menyatakan pendapat atau suatu ucapan dengan tujuan Ya, kegiatan berbicara di depan umum untuk mengeluarkan sebuah pendapat atau berorasi. Itu maksud dengan pidato. Nah, kalau persuasif berarti mendengar. Nah, jadi sebentar kita akan menulis contoh pidato persuasif yang tujuannya adalah mengajak. Ya, baik. Selanjutnya saya akan tanyakan. Nah, ini. Silakan diperhatikan materinya di atas. Yang pertama, kompetensi inti. Ini yang akan kita menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin. Selanjutnya ada memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Di sini ada faktual dengan direkali nanti ada faktual dengan apa namanya? Ada pengetahuan faktual dan keterampilan. Selanjutnya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah. Ini masalah keterampilan dan di juga sebentar di ya. Jadi ini ada kompetensi intinya. Kompetensinya terdiri dari 4. Ya, pertama menghayati ajaran agama, menghayati perilaku jujur, memahami penerapan faktual dan menunjukkan keterampilan. Oke, lanjut. Kompetensi dasar. Menuangkan gagasan pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Lingkungan kondisi hidup, sosial atau keberagaman budaya secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya. Ini kompetensi dasarnya yang akan kita lihat sebentar dan menuangkan gagasan pikiran kita dalam bentuk pidato. Ya. Selanjutnya indikator yang akan kita capai menulis teks pidato persuasif, menyajikan pidato persuasif secara menarik. Jadi sebentar kita akan tulis, setelah kita tulis silakan dipresentasikan ya satu persatu. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan kita capai setelah mengamati video slide PowerPoint tentang materi pidato persuasif. Peserta ini dapat mengidentifikasi struktur, ciri, kebahasaan, dan langkah-langkah dalam menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan. Lanjut. Saya akan contoh pidato persuasif. Ya, bisa dilihat. Ya, jadi contoh pidato persuasif yang terdiri dari 3 bagian. Yang bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Jadi sebentar juga saya akan bagikan contoh teks. Lanjut, saya akan tampilkan contoh pidato, contoh orang berpidato ya, silakan di. Ini contoh pidato, silakan diperhatikan.
Oke, kita foto video penyampaian pidato. Nah, sekarang dari tampilan pidato tadi, contoh pidato yang saya sudah tampilkan di atas, apa yang kamu bisa tangkap, apa yang bisa kau ambil dari pidato di atas? Hah? Oke, di atas itu katanya menyampaikan tentang dilarang merokok. Jadi yang disampaikan di atas adalah dilarang merokok. Apa lagi? Siapa? Apa yang bisa kau lihat dari apa yang bisa kau ambil? Bahaya merokok. Bahaya merokok. Mungkin dari segi penyampaiannya bagaimana tadi? Bersifat mengajak. Nah, jadi berkaitan dengan tugas kita sebentar, tugas kelompok kita akan menulis sebuah teks pidato persuasif yang tujuannya mengajak seperti contohnya. Temanya Anda kita ya, apa tema yang bisa kau angkat, tulis yang di dalam teks pidato persuasif. Oke. Lanjut. Materi. Ini materi di atas. Yang pertama, struktur teks pidato persuasif yang terdiri dari salam pembuka. Ya, salam pembuka. Salam pembuka disampaikan pada awal pidato. Jangan lupa itu. Salam pembuka terdiri dari ucapan salam, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Ya, oke. Jadi sudah paham itu ya. Ucapan salam biasanya berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan biasanya berupa yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang terhormat, yang saya banggakan, semua. Kemudian ucapan rasa syukur, alhamdulillah, bersyukur. Ya, oke, sudah paham semua. Lanjut, pengenalan isu. Jadi salam pembuka itu ada 3, ya, ada 3. Kemudian pengenalan isu. Nah, ini berupa pengantar penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar pembicaraan. Ya, latar belakang kenapa seperti contoh tadi di sini contoh pidatonya merokok, latar belakang kenapa merokok. Ya, nah, kenapa diangkat itu? Ya, kenapa diangkat itu? Kemudian rangkaian argumen, itu maksudnya rangkaian argumen pendapat, bisa pendapatnya orang lain, bisa pendapatnya dari kita sendiri. Oke. Selanjutnya penutup. Di bagian penutup berisi pernyataan ajakan. Ya, bagian penutup berisi pernyataan ajakan. Kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam. Ya, jadi ada 3 bagiannya strukturnya teks pidato persuasif. Yang ketiga itu penting atau harus ada dalam pidato. Ada yang menanyakan? Sudah paham? Ya. Oke, lanjut. Kaidah kebahasaannya. Jadi dalam teks pidato itu ada juga kaidah kebahasaannya yang harus kita tahu. Ya. Yang pertama ada namanya nominalisasi. Nah, ini proses pembentukan nomina dari kelas kata lain menjadi nomina yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat. Itu namanya nominalisasi. Contohnya ini. Contohnya ada kata menanggulangi. Kalimat kedua kata menanggulangi kan sama, ya. Nah, tapi setelah kata ini digabungkan, maka kata menanggulangi yang kedua akan berubah menjadi kalimat pertama, kalimat kedua. Ini akan kita gabungkan. Kalau ini yang kita gabungkan, maka kata menanggulangi di sini akan berubah menjadi penanggulangan. Itu contohnya namanya nominalisasi. Ya, itu. Lanjut. Penggunaan kalimat pasif. Nah, ini pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai tindakan atau perbuatan yang dinyatakan oleh predikat.
dengan tujuan agar informasi mereka menjadi lebih format dan kuat. Nih, contoh penanggulangan banjir dan seterusnya, ya. Kemudian penggunaan pronomina. Nih, dulu. Nih, kata pronomina dipakai untuk mengganti orang atau benda seperti aku, engkau, dia, kami, mereka. Aku, engkau, dia, kan, mereka itu termasuk pronomina dan namanya. Pengganti nama orang. Ya, pengganti nama orang. Lanjut, menggunakan kata istilah yang harus sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi kalau topik temata masalah kesehatan, cari kata-kata yang berhubungan dengan kesehatan seperti penyakit, virus, ya, apalagi pengobatan. Kalau berhubungan dengan pertanian, cari kata-kata yang berhubungan dengan pertanian. Yang mana itu? Tanaman, reboisasi, apalagi pupuk. Nah, lanjut. Jadi namanya penggunaan istilah tadi, penggunaan istilah khusus, ya. Lanjut. Langkah-langkah dalam menulis pidato persuasif. Karena sebentar kita akan menulis tugas individunya. Yang pertama, menentukan tema dulu. Jadi sebentar sebelum menulis, kalian berdiskusi tema apa yang bagus untuk saya tulis. Ya, sesuai dengan pengetahuan kamu di bidang itu. Ya, jangan kau ambil tema kesehatan tapi pengetahuan tentang kesehatan tidak ada, tidak jadi. Ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Jadi menentukan tema, kemudian yang kedua mendata pokok. Ya, yang akan disampaikan dalam pidato itu sudah ditulis dulu di kerangka pidatonya. Ya. Kemudian menyusun kerangka pidato, kemudian mengembangkan menjadi sebuah pidato. Ya. Ini ada 4. Jadi yang pertama menentukan tema dulu, kemudian mendata pokok yang akan disampaikan, kemudian menyusun kerangka, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks pidato. Tapi kerangka kan sudah ditulis minggu yang lalu, tinggal kita kembangkan ya, Baik, ada yang mau ditanyakan di materi ini? Sudah paham semua? Oke. Baik, saya akan membagikan LK tentang menulis teks pidato. Baik, saya akan bagikan LK, silakan diperhatikan LK-nya. Jadi yang dikerja pertama itu adalah bagian pertama yang namanya struktur. Bagian strukturnya. Silakan. Silakan dibaca contoh pidato yang saya bagikan, kemudian di LK-nya disimpulkan apa kira-kira yang masuk di bagian pendahuluan, apa tadi sih pembuka, isi dan tutupnya. Ya, nah sebelum Anda kerja, kita sepakat dulu waktu untuk mengerjakan LK-nya berapa menit? 10. Enggak terlalu cepat juga 10. 15 menit. Ya, 15 menit. Ya, atau tidak apa-apa ya 20 menit ya. Supaya pengerjaannya bagus. Ya, supaya pengerjaannya bagus. Silakan, jadi waktu untuk mengerjakan LK saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan.
Ada yang kurang jelas? Silakan dikerjakan. Bagaimana dengan poinnya? Yang kurang jelas? Jelas? Ya, silakan dikerjakan itu dulu ya. Di sini? Jelas? Lanjutkan, dikerjakan. Jadi untuk tugas Ya. baik, waktu sudah selesai. Silakan setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, kerja kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pekerjaan. Bagian struktur pembukaan pidato. Pembukaan pidato umumnya memiliki 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan tentu saja pengantar atau utama. Isi pidato atau inti dari pidato ini, pidato pada dasarnya harus mengandung berbagai informasi penting yang ingin disampaikan. Ada baiknya isi pidato disusun dengan sebuah alasan meyakinkan sehingga bisa digunakan untuk mendukung ide atau pesan dalam pidato. Penutup pidato biasanya mengandung bagian kesimpulan dari isi pidato yang telah disampaikan. Tidak hanya itu, pidato penutup yang telah juga membuat terutama apabila ada kesalahan saat menyampaikan suatu hal dan salam penutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ditanggapi ya dari kelompok lain. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan pidato umumnya memiliki 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan tentu saja pengantar metode utama. Isi pidato atau inti dari pidato pada dasarnya harus mengandung berbagai informasi penting yang ingin disampaikan. Ada baiknya isi pidato disusun dengan sebuah alasan meyakinkan sehingga bisa digunakan untuk mendukung ide atau pesan dalam pidato. Penutup pidato biasanya mengandung bagian kesimpulan dari isi pidato yang telah disampaikan. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Silakan, laki-laki yang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil kegeseran hasil ketua diskusi kami. Bagian buka pidato. Buka pidato umumnya memiliki 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan semoga saja pengantar topik utama. Isi pidato atau inti dari pidato pada dasarnya harus mengandung berbagai informasi penting yang ingin disampaikan. Ada baiknya isi pidato disusun dengan sebuah alasan yang meyakinkan sehingga bisa digunakan untuk mendukung ide atau pesan dalam pidato. Penutup pidato
pidato. Untuk pidato biasanya mengandung bagian kesimpulan dari isi pidato yang telah disampaikan. Tidak hanya itu, pidato juga semua permintaan maaf hati dengan suatu hal dan Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk pidato. Lanjut. Selanjutnya kita akan menampilkan teman-teman yang sudah selesai mengerjakan tugas individunya tentang menulis teks pidato. Saya mulai dari kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang saya banggakan teman-teman yang telah datang di kelas ini. Pertama-tama, mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa datang ke kelas ini untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang siswa. Perkenalkan, nama saya Afil Asril, perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan pidato berupa rokok membunuhmu. Seperti yang kita tahu, perokok itu sama halnya narkoba, karena dalam rasa perokok itu terdapat membuat seorang kecanduan. Selain itu, perokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan, dan juga gagal janin. Namun, masih saja banyak orang yang masih merokok. Padahal di masa merokok itu sudah tercatat di situ rokok membunuh. Tertanggung untuk merasakan apa yang kita kemalukan. Jadi saya di sini akan memberikan kalian informasi mengenai rokok. Berdasarkan hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa atau global agent tembakau survei ditemukan ada sebanyak 61,1 juta perokok aktif dewasa pada tahun 2021. Berdasarkan angka tersebut, prevalensi perokok pasif juga tercatat sangat banyak, yaitu 120 juta orang, yang artinya ada 120 juta orang yang menderita gara-gara menyebabkan rokok. 3. Oke, silakan dari kelompok 4. Selanjutnya siapa yang mau membacakan hasil pekerjaan namanya pidato konklusinya? Silakan. Satu orang, silakan. Kelompok 1, silakan bacakan hasil pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari yang cerah ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapak dan teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya membaca. Teman-teman sekalian, sebagai seorang pelajar, seharusnya kita mencintai ilmu pengetahuan. Sebagian besar ilmu datang dari buku. Seperti yang kita ketahui, buku adalah jendela ilmu dan jendela dunia. Melalui buku kita dapat mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan. Untuk itu, marilah kita menjadi generasi yang memiliki kegemaran membaca. Mengapa demikian? Jawabannya karena dengan membaca kita mendapatkan banyak manfaat berupa wawasan, pengetahuan tentang hal baru, serta melatih kemampuan berpikir dan konsentrasi kita. Jika kita melihat tokoh-tokoh besar, baik nasional maupun internasional, mereka memiliki kegemaran membaca. Pendiri Tesla, Elon Musk selalu menyampaikan, sekarang sudah saatnya kita mengubah kebiasaan itu menjadi waktu untuk membaca buku. Bahkan di zaman sekarang kita tidak harus membaca buku. Kita juga bisa membaca buku elektronik melalui ponsel atau komputer kita. Dengan kemudahan itu, marilah kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk membaca dan menambah wawasan kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kata-kata mutiara yang dikutip dari Mata Najwa yang berbunyi, membaca adalah upaya merekrut makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia, dalam sang pikiran agar terus berbuka. Sekian pidato yang saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2.
siapa yang mau mewakili? Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan pidato saya. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita menyampaikan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke dalam agama Islam, agama yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali mencoba dan sudah kecanduan akan sangat sulit disembuhkan, bahkan hanya mencoba kepada kesehatan namun meripas pada sisi kehidupan. Narkoba mampu melangsung segala ekonomi untuk barang haram tersebut telah menjadi alasan utamanya kecanduan narkoba. Baik, jadi sudah menyampaikan pidatonya. Silakan kita tanggapi dari pidato yang disampaikan kelompok 5. Ada yang bisa ditanggapi? Silakan. Dari kelompok 1. Apa kekurangan atau apa kelebihan dari pembacaan pidato kelompok 1? Cepat sekali membaca. Tanya jadi kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 itu mengatakan bahwa kelompok 5 cara pembacaannya terlalu cepat. Ya? Kenapa? Kesulitan kata supaya dengar. Penguasaan? Kenapa pengurusan kata? Yang mana katanya? Yang mana kata pengurusan kata? Nah, jadi pengurusan kata ada kata teman-teman sekalian. Seharusnya teman sekalian. Ya, kurangannya silakan. Dari pembacaan puisi apa yang pidatonya kelompok 3. Kenapa? Tidak jelas katanya suaranya. Tapi bagaimana pidatonya? Sudah bagus? Sudah bagus. Sudah mencakup dari 3 unsur itu. Sudah mencakup 3 unsur itu, yaitu pembuka, isi dan penutup. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kembali lagi saya ingatkan bahwa dalam menulis pidato ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam menulis pidato, dalam langkah-langkah menulis pidato yang pertama adalah menentukan tema. Ada berapa tadi? Ada 4 ya? Kita jelaskan di atas. Salah satunya adalah menentukan tema. Kemudian unsur dalam menulis pidato itu ada 3. Yang pertama Pembuka. Ya, harus ada pembuka. Yang terdiri dari 3. Yang pertama salam pembuka. Yang kedua yang ketiga selanjutnya unsur yang kedua isi pidato yang terdiri dari argumen atau pendapat. Selanjutnya penutup bagian ketiga ya, yaitu bagian penutup yang terdiri dari permohonan maaf, apa lagi? Ajakan. Ya, ada kata ajakan, ya, ada kata ajakan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar masalah menulis lagi, yaitu berhubungan dengan cerita pendek. Jadi sebelum kita masuk nanti di cerita pendek, usahakan Anda belajar memang di rumah, pelajari buka buku cetaknya di rumah tentang cerita pendek. Kendala pada waktu penulisan tadi teks pidato tidak ada. Jadi kendala dalam menulis teks pidato tadi tidak ada kendala yang dihadapi. Jadi pengetahuannya dalam menulis pidato sudah bagus, lumayan bagus. Bukan pembelajaran dulu bahwa dalam menulis pidato yang perlu kita perhatikan itu yang pertama unsurnya yang terdiri dari 3 tadi, kemudian
unsur kebahasannya perlu ditahu, dan yang terakhir adalah langkah dalam menulis pidato, kemudian cara penampilan berpidato yang sudah tampilkan tadi contoh di atas di layar ya, dan seperti itu. Membaca doa sebelum dihadiri pelajaran, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Jadi sebentar pekerjaan kelompoknya ataupun individunya silakan dikumpul, satu orang yang kumpul, satu orang satu perwakilan satu kelompok. Kemudian sebelum kembali ke rumah, jaga kondisinya, ya, jangan terlalu banyak main di luar, tetaplah belajar di rumah supaya bisa menjadi orang yang sukses.